Selamat pagi, Jess. Ini komen dari Pak siapa ini? Pak Sahala ya. Sahabat. Sahabat siapa ini? Sahabat Kristus. Ya, sahabat Kristus. Pak Jess, makanan yang dianjurkan atau yang tepat buat penderita autoimun karena sudah pasti yang gula, tepung dihindari. Ya, problem utama autoimun itu adalah leaky gut ya, leaky gut. Problem utama autoimun itu adalah leaky gut, di mana nih leaky gut kan dari sini ya, dari sini sampai ke anus itu leaky gut. Kenapa? Bocor, gutnya bocor, saluran ini tenggorokan dari mulut masuk makanan sampai ke lambung, sampai ke usus, sampai ke anus itu bocor. Jadi proteinnya tidak dicerna dan diserap oleh tubuh, tapi bocor karena bocor itulah maka disinyalir oleh imun Anda, imun tubuh kita itu musuh, sehingga diserang. Padahal itu kan protein, itu kan dibutuhkan sama sel-sel tubuhmu. Nah, diserang sehingga terjadilah yang namanya autoimun gitu ya. Atau sebagian orang bilang imunnya resisten, sama kayak insulinnya berlebih atau insulinnya kolaps, itu disebut sebagai resisten insulin, diabetes jadinya ya. Ini autoimun itu. Nah, yang paling penting untuk dikerjakan terlebih dulu adalah gutnya dibetulin dulu. Cara membenarkan atau memperbaiki fungsi gutnya ya mau tidak mau supplementation. Pakai obat, nah itu kan pilihan. Kamu mau memperbaiki gutmu pakai obat, atau kamu mau memperbaiki gutmu pakai makanan, kan itu pilihan ada di tanganmu. Kalau saya, karena saya udah paham seperti ini, maka saya memperbaiki gut saya dengan makanan. Caranya dengan suplemen dan makanan. Caranya saya menghindari semua makanan yang berhubungan dengan gula. Apa itu makanan yang berhubungan dengan gula? Tepung, gula, gorengan, cemilan, cepuluh, kue, jajanan, minuman-minuman berenergi, semua. Paling tidak setahun 2 tahun saya harus menghindarkan itu semua. Ya, saya tidak makan itu. Terus makannya apa, Pak? Saya makan suplemen. Suplemennya adalah royal jelly, propolis, liposomal glutathione, probiotik kalau bisa minum yang 200 CFU ya, 100 CFU up lah gitu. MCT itu minuman suplemen yang harus saya minum. Magnesium, D3K2, semua yang berhubungan dengan suplemen saya minum. Nah, racikan macin itu membantu kita untuk suplai mikronutrisi lengkap. Kalau dibilang nggak lengkap ya paling banyak lah. Ya, karena semua mineral yang ada menjadi kebutuhan tubuh kita itu ada dalam racikan macin. Tak bacain ya. Bentar, saya buka catatan saya. Nih, tak bacain. Di dalam racikan macin itu mineralnya adalah tanin, flavonoid, magnesium, kalsium, Fe, potasium, fosfor, zinc, folat, mangan, zinc, selenium, lutein, zeaxanthin, terpenoid, polifenol, karbohidrat. Makanya orang yang minum racikan macin, dia tenaganya masih tetap ada. Protein, serat, selulosa, lemak astiri oil, igrenin, itu ada semua di racikan macin. Vitaminnya ada vitamin A, B, C, E, K, B1, tiamin, B2, B3, niacin, B5, B6, B9, B12. Ini yang ada di dalam kandungannya racikan macin. Jadi kamu kalau minum racikan macin itu suplai nutrisi mikro yang dibutuhkan tubuhmu itu sudah ada semua. Makanya selalu saya katakan, kamu bangun tidur, nyeduh racikan macin, minum anget-anget, habis diseduh lagi sampai 5 kali seduhan enggak apa-apa. Seduhan yang keempat dan yang kelima pasti bening, tapi masih ada warna kuning-kuningnya. Itu kamu minum. Nah, kamu kalau siang, sore minum air putih, silahkan aja, enggak ada masalah. Enggak perlu sampai 2 saset 1 hari aja. 1 saset aja udah oke itu untuk kebutuhan tubuh. Dan itu akan membackup powermu juga, tenagamu. Ini loh sampai jam 6-10 sore ini, saya masih belum makan. Ya, 1 hari ini saya
mobile sampai ke Citra Indah City, Jonggol, dan kemudian sampai ke Jakarta Timur, bolak-balik, macetnya gila-gilaan. Ini hari Sabtu, kamu yang lewat jalan itu pasti tahu macetnya, ya. Kemarin apalagi, gila minggu yang lalu, itu macetnya karena ada ranking acara yang di, apa itu namanya itu, Mekarsari. Nah itu saya ada di situ tuh, gitu. Nah ini kamu melihat itu. Nah kalau kamu mau memperbaiki, ya mau tidak mau kamu memperbaiki leaky gut-nya dulu. Kebocoran-kebocoran yang ada di dalam saluran ini dari tenggorokan sampai ke anus itu harus diperbaiki supaya tidak bocor. Artinya apa? Ketika makanan masuk ke tubuhmu, dihancurkan oleh lambung, masuk ke usus halus, masuk ke usus besar, terus kemudian ampasnya jadi TAI. Nah, proteinnya, mineralnya, vitaminnya, semua mineral mikro dan semua yang namanya mikronutrisi dan makronutrisinya terserap dan tidak bocor sehingga tidak menjadi masalah buat imun. Nah, itu yang betul kan begitu sehingga tubuhmu sehat gitu. Ya. Nah, kalau sudah parah kayak model Pak Jokowi gitu ya, itu kan autoimunnya lumayan itu Pak Jokowi itu. Makanya Pak Jokowi enggak sembarangan, enggak boleh sembarangan. Sinar matahari apa itu enggak boleh sembarangan gitu. Kalau orang udah kena autoimun itu. Nah, teman saya kemarin sampai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu merah semua, bercak semua kulitnya. Nah itu mau tidak mau harus seperti itu. Nah saya bilang sama teman saya, kamu tidak usah banyak mengeluarkan duit. Saya bilang, kamu kan masih seger kan, cuman kulitmu begitu kan. Nah kamu di rumah makan telur aja banyakin, makan telur, gitu. Singkirkan semua yang berhubungan dengan gluten, singkirkan semua yang berhubungan dengan gula, singkirkan semua yang berhubungan dengan tepung. Nah, saya ajak makan daging, ketakutan. Jangan mas, hati-hati nanti. Saya bukannya tambah sembuh tambah parah. Ya udah terserah lu dah. Akhirnya dia pergi ke dokter siapa itu saya lupa itu, saya nggak tahu itu. Nah disaranin sama kayak saya, baru dia percaya. Ya memang sih orang kadang-kadang nggak mau dengar saya ngomong, tapi ketika udah yang pakai baju jas putih ngomong, mereka dengar. Nah, tapi kan harus bayar. Habis berapa itu? Puluhan juta. Sama saya padahal nggak bayar loh. Tapi ya memang itulah yang terjadi gitu. Akhirnya kemarin saya ketemu lagi di Bali, saya bawakan dia racikan makcin, dia minum racikan makcin. Iya kata mas, bener ya, ini sekarang saya udah bagus semua, kulit saya udah sehat mas, ya semuanya udah bersih. Ya udah, saya nggak ngomong banyak, kamu sendiri yang menjawab alasanmu sendiri. Ya itu beli nengah namanya. Ya saya udah ngomong sama dia, sekarang udah sehat semuanya. Nah itu Jess, itu autoimun. Makan yang tidak berhubungan dengan gula, tepung, gorengan. Ya, gula itu kan nasi itu gula, jajanan itu gula, cemilan itu gula, gorengan itu gula, sayur buah itu gula. Ya, cuman bedanya jenisnya sakrosa, fruktosa. Singkirkan dulu aja, enggak apa-apa. Bukan berarti enggak boleh makan buah, Jess. Boleh kalau kamu udah bersih dan kemudian tidak ada leaky gut. Kamu makan apa aja enggak masalah. Saya lah makan buah juga. Tapi setelah sekian tahun, saya baru tahun 2025 inilah saya mulai bisa makan yang lain-lain. Ya, sayur saya lebih banyak makan sayur yang tidak berwarna hijau. Itu saya. Tapi kan orang mesti, kenapa sayur warna hijau enggak boleh dimakan Pak? Ya kamu buktiin aja omongan saya. Kan kamu sering kali kalau makan sayur warna hijau kan masuk ke mulutmu, keluarnya masih ikut TAI-mu. Enggak tercerna, enggak terserap malah itu. Ya, yang terjadi kan seperti itu. Lebih baik kamu daripada pusing dengan buah dan sayur, kamu lebih aman makan lemak hewan, lemak kambing, lemak sapi, lemak ayam, itu lebih bagus itu daripada kamu pusing dengan buah sayur. Ya, nasi apalagi. Ya lebih bagus makan lemak hewan. Ya, lemak sapi, lemak kambing, lemak babi, lemak apa itu namanya? Ya pokoknya lemak, ya gajih. Kalau orang bilang, itu kamu lebih sehat makan itu. Ya lebih sehat. Saya kalau ditanya pilih buah apa sate, ya pilih sate lah. Sate yang tengahnya itu, Sudi mampir tuh, yang di Roxy itu, langganan saya. Pasti saya minta sate yang tengahnya ada lemaknya. Dan itu membantu sangat bagus untuk BAB, sehingga BAB-mu bisa lancar. Nah, kalau kamu nggak makan gula, nggak makan serat kan BAB-mu jarang kan. Nah, supaya bisa BAB lancar kan kamu nggak mau kalau nggak minum MCT ya minumnya makannya makan lemak. Orang saya lebih milih daging daripada sayur
gitu. Ada sayur makan nggak? Kemarin saya satu harian full 24 jam makan hanya sekali makan